Dahulu kala, di sebuah desa, hiduplah seorang pemuda miskin bernama Elam. Dia tinggal bersama ibu dan kedua adiknya. Meski mereka hidup dalam kemiskinan, mereka tak pernah mengeluh. Pada suatu hari, saat Elam mengantar kayu bakar ke warung langganannya, ada dua orang pengelana yang sedang asik bercakap-cakap membahas tentang adanya orang suci yang tinggal di kawasan timur. Dan orang suci itu memiliki doa yang selalu terkabul. Mendengar percakapan kedua pengelana membuat Elam menjadi sangat tertarik untuk ikut berkelana. Maaf. Tadi saya tak sengaja mendengar pembicaraan kalian. Bolehkah saya ikut dengan kalian? Kumohon. Ya, kamu boleh ikut. Lumayan tambah teman saat perjalanan. Nanti kita berangkat. Kau pulang dulu, siapkan apa yang diperlukan dalam perjalanan. Terima kasih. Elam pulang dan meminta izin kepada ibunya untuk pergi berkelana, dan ibunya memberi bekal sekeping uang perak untuk perjalanannya. Terimalah nak untuk bekal perjalananmu. Terima kasih, Bu. Elam pun pergi meninggalkan rumah. Akhirnya, ketiga pengelana sudah siap dan memulai perjalanan menuju tempat orang suci. 3 bulan kemudian, telah sampailah mereka di tempat tujuan dan bertemu dengan orang suci. Hai pengelana, aku tahu kalian menempuh perjalanan yang cukup sulit untuk sampai ke sini. Aku merasa tersentuh dengan tekad kalian. Katakan apa yang menjadi keinginan kalian, maka aku akan mendoakan masing-masing satu permintaan. Wahai orang suci, aku ingin bisa menjadi orang yang diberi kekayaan berlimpah. Maka doakanlah aku. Pergilah ke arah barat, maka kau akan menemukan tujuanmu. Pemuda pertama pergi dengan bersemangat. Kemudian, pemuda kedua maju menghadap orang suci. Wahai orang suci, aku ingin menjadi seorang raja yang memiliki kerajaan cukup besar. Maka doakan aku agar mimpiku terkabul. Pergilah ke arah selatan, maka kau akan temukan tujuanmu. Pemuda kedua bergegas pergi meninggalkan Elam. Ini tinggal Elam, si pemuda miskin yang masih tersisa. Wahai pemuda, apa yang jadi keinginanmu? Cepat utarakan, maka aku akan mendoakan agar harapanmu dikabulkan. Wahai orang suci, saya tidak mau harta ataupun tahta, karena keduanya dapat hilang dan akan musnah pada akhirnya. Saya ingin Anda mendoakan saya agar saya menjadi orang yang berpengetahuan luas, sehingga ilmu saya memberi manfaat bagi semua. Wahai pemuda baik, tinggallah di sini selama 2 bulan, maka aku akan mengajarimu tentang berbagai macam ilmu pengetahuan. Dengan kecerdasan yang kau miliki, kau akan mampu menyerap dengan cepat tiap pengetahuan yang akan aku ajarkan. Ketika pemuda pertama sampai di sebuah jalan, dia melihat sekelompok orang yang sedang menjarah kereta dagang. Dengan sigap, dia menolong dan mengusir para penjahat. Terima kasih anak muda. Karena telah menyelamatkan pedagang dari penjahat, akhirnya dia dijadikan menantu dan menjadi orang yang kaya raya. Lalu, pemuda kedua sampai di sebuah kerajaan yang cukup besar namun sepi. Ternyata putri kerajaan itu mengalami sakit keras dan belum ada yang mampu menyembuhkannya. Hingga sang raja berjanji, siapapun orang yang mampu menyembuhkan putri kesayanganku, maka dia akan kunikahkan dengan putriku dan saya angkat menjadi raja. Mendengar hal itu, pemuda kedua langsung datang ke kerajaan dan memberikan ramuan untuk mengobati sang putri. Ajaibnya, sang putri sembuh dan sehat dengan cepat. Akhirnya, pemuda itu dinikahkan dengan sang putri dan diangkat menjadi raja. Di lain tempat, Elam belajar sesuai yang diajarkan orang suci selama 2 bulan. Setelah itu, dia pulang dan mengamalkan apa yang telah dipelajarinya. 5 tahun sudah berlalu. Pemuda pertama yang memiliki kekayaan melimpah
kini menangis ketika tertimpa musibah. Rumahnya terbakar dan tidak ada harta yang tersisa. Semuanya terbakar dan tidak ada yang mau menolongnya. Karena sejak dia menjadi orang kaya, dirinya sangat angkuh dan sombong, membuat dirinya sangat dibenci oleh tetangga, bahkan anak buahnya sendiri. Hingga akhirnya dia kini kembali menjadi orang miskin. Sedangkan pemuda kedua yang telah menjadi raja, dia dibutakan oleh kekuasaan. Dia menjadi raja yang sangat angkuh dan kejam, sehingga membuat rakyatnya menderita. Hingga pada akhirnya, kerajaannya diserang kerajaan lain. Para rakyat dan prajurit tak ada yang mau membantu untuk berperang, dan malah dengan senang hati menyerahkan diri. Karena kerajaan lawan dikenal memiliki raja yang sangat arif dan bijaksana. Dan kini, pemuda kedua yang menjadi mantan raja itu diusir dari kerajaan. Akhirnya, dia kini menjadi gelandangan. Sedangkan pemuda ketiga, Elam yang dulu miskin, ini telah menjadi penasihat kepercayaan raja dan juga dikenal sebagai guru besar di kerajaan. Dia juga memiliki sebuah fasilitas pendidikan yang cukup besar dengan murid mencapai puluhan ribu orang. Kini, dia dan keluarganya hidup bahagia. Semua karena ilmu pengetahuan yang pernah dipelajarinya, dia ajarkan dan mau berbagi kepada sesama.